Yo, support aku biar aku bisa menggapai mimpi-mimpi semuanya. Dan alhamdulillah aku habis beli tanah juga untuk bangun masjid 13.000 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Opung SG Channel. Dan seperti biasa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang masih terus menjalankan ibadah puasa. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari selebgram sekaligus influencer Stefy Agnesia yang meninggal dunia pada hari Kamis atau malam Jumat sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kabar duka ini juga disampaikan oleh para sahabat Stefy. Seperti diketahui, Stefy Agnesia juga dikenal sebagai mantan istri aktor Samuel Rizal. Kabar duka tentang kepergian Stefy Agnesia untuk selamanya ini disampaikan salah satunya oleh Violenzia Janet. Dalam Instagram terverifikasinya, Violenzia mengabarkan istri dari pilot Anggi Pratama itu meninggal dunia tadi malam. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Ananda Stefy Agnesia, istri dari Anggi Pratama, hari ini jam 19.35 di RSCM. Besok akan dimakamkan di Tanah Kusir setelah sholat Jumat. Mohon doanya ya, tulis Violenzia beberapa jam lalu. Semasa hidupnya, Stefy Agnesia diketahui telah memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan memeluk agama Islam. Dalam sebuah video yang ia unggah di akun TikToknya, Stefy Agnesia mengaku dulu keyakinannya memang berbeda dengan sang suami Anggi Pratama. Namun Stefy Agnesia menegaskan bahwa dirinya memutuskan untuk pindah agama Islam karena pilihan hatinya sendiri. Meski banyak yang pro dan kontra, Stefy Agnesia bersyukur karena yang terpenting baginya, keluarganya akhirnya bisa menerima dan menghormati pilihannya. Sejak menjadi seorang muslimah, Stefy Agnesia mengaku hidupnya jadi semakin tenang dan bahagia. Dulu aku berbeda dengan suamiku, tidak pernah ada paksaan, kami berdua saling menghargai, walau pada saat itu kami berbeda. Alhamdulillah akhirnya aku memilih untuk pindah menjadi mu'alaf karena pilihan hati aku sendiri. Sempat banyak yang hujat, pro dan kontra, tapi yang terpenting keluargaku menerima pilihan aku. Tapi makin kesini aku makin tenang dan bahagia karena Allah, tulis Stefy Agnesia. Stefy Agnesia juga sempat menjelaskan awal dirinya berkenalan dengan sang suami Anggi Pratama. Stefy Agnesia menegaskan bahwa dirinya mengenal Anggi Pratama bukan karena perselingkuhan seperti yang diberitakan media-media. Menurutnya semua itu salah besar. Stefy menjelaskan bahwa ia tidak berselingkuh dari mantan suaminya Samuel Rizal. Kata Stefy, sebelum mengenal Anggi Pratama, dirinya juga sudah pernah dekat dengan pria-pria lainnya, walaupun hubungan mereka tidak berjalan lama. Stefy Agnesia menceritakan bahwa sebelum dirinya resmi berpisah dengan Samuel Rizal, mereka berdua sudah memutuskan untuk pisah ranjang. Stefy kembali menegaskan bahwa pada saat itu, meskipun dirinya dan Samuel Rizal belum resmi berpisah, namun mereka berdua sudah membuat kesepakatan hitam di atas putih bahwa masing-masing dari mereka boleh menjalin hubungan asmara dengan siapapun. Hal tersebut lantaran ingin menghindari berita-berita negatif, mengingat suami pertamanya adalah seorang artis. Alhasil ketika bertemu dengan Anggi Pratama, Stefy yang malah dituding berselingkuh. Karena itulah menurut Stefy, Samuel Rizal tidak pernah menuntutnya atas tuduhan perselingkuhan, karena di antara mereka ternyata memang sudah ada kesepakatan. Aku menjelaskan di sini banyak yang bilang kalau aku tuh berselingkuh dari papanya Cila ke suamiku yang sekarang. Sebelum aku berpisah itu, kita udah pisah kamar. Walaupun secara hukum pada saat itu belum cerai, gak ada kesepakatan di atas hitam putih kalau kita boleh pacaran dengan siapapun. Papanya Cila kan profesinya dikenal orang ya. Alhasil pas aku deket dengan suamiku yang sekarang itu di media manapun kalau aku tuh berselingkuh, padahal ceritanya tidak. Karena memang di antara kita berdua udah ada kesepakatan kita boleh sama siapapun. Stefy pun kemudian bercerita tentang bagaimana dirinya bisa kenal dan akhirnya berpacaran dengan Anggi Pratama. Stefy Agnesia menceritakan bahwa pada saat dirinya menjalin hubungan asmara dengan Anggi Pratama, suaminya yang sekarang, suami pertamanya Samuel Rizal juga sudah punya pasangan.
Steffi membanggakan sang suami yang berprofesi sebagai pilot itu, yang menurutnya punya akhlak dan agama yang bagus sejak kecil. Pada saat itu, Anggi Pratama sudah menegaskan bahwa ia tidak akan mau berpacaran dengan wanita yang masih berstatus sebagai istri orang. Karena itulah Steffi akhirnya mengurus surat perceraiannya dengan Samuel Rizal agar bisa melangkah lebih serius lagi dengan Anggi Pratama. Steffi Agnesia juga menceritakan secara rinci bagaimana proses perkenalan dan pendekatannya dengan Anggi Pratama. Steffi Agnesia bercerita pada saat mengurus sidang perceraiannya dengan Samuel Rizal, prosesnya sempat terhambat hingga 6 bulan karena baik Steffi maupun Semi tidak ada yang mau menghadiri sidang perceraian tersebut. Kemudian muncul masalah awal dalam hubungan asmaranya dengan Anggi Pratama karena perbedaan keyakinan. Awalnya menurut Steffi, mereka bisa saling menghargai perbedaan tersebut dan belum mempermasalahkannya karena memang niat awalnya hanya untuk berpacaran. Tapi setelah menjalani masa pacaran kurang lebih 2 tahun, sudah saling mengenal karakter masing-masing. Sempat putus nyambung hingga 7 kali. Ternyata Steffi dan Anggi menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak bisa terpisahkan. Jadi awalnya suamiku ini adalah teman sahabat aku. Ada 2 orang sahabat aku, yang perempuan, yang laki-laki namanya Titi Saputra. Kalian juga tahu lah kalau dia juga seorang artis. Jadi kita awalnya tuh follow-followan dulu di Instagram tanpa ketemu. Padahal posisinya pada saat itu suamiku pun juga punya pacar. Padahal aku nggak tahu pada saat itu dia punya pacar loh guys. Dia bilang udah putus. Lalu aku agak menjauh guys, karena aku pikir aduh kalau kenal aja udah punya pacar tapi bilangnya nggak punya, nih berarti pemainan. Nah tapi suamiku ini juga dasarnya kan agamanya bagusnya dari kecil. Dia juga nggak mau pacaran sama orang yang statusnya masih istri orang, walaupun udah ada surat perjanjian itu guys. Steffi Agnesia kemudian menceritakan juga tentang perjalanan hidupnya menjadi seorang mu'alaf. Steffi awalnya bercerita bahwa dirinya sebenarnya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya seperti dugaan banyak orang. Orang tua Steffi memulai semuanya dari nol dan dari bawah. Steffi mengaku pernah tinggal di sebuah kontrakan tanpa kamar dan tidur di lantai yang harga per bulannya sekitar 300 sampai 500 ribu rupiah. Namun kondisi hidupnya saat itu membuat Steffi bertekad ingin mengangkat derajat keluarganya. Steffi mengaku pernah menjalani pekerjaan sebagai sales promotion girl atau SPG. Saat itu tak dipungkiri oleh Steffi, ia mendapatkan banyak tawaran menjadi istri simpanan dan dijanjikan uang bulanan ratusan juta rupiah. Namun Steffi Agnesia tetap memegang teguh prinsipnya untuk bisa sukses lewat jalan yang benar. Hingga akhirnya Steffi Agnesia dipertemukan dengan Anggi Pratama dan mereka berjuang bersama hingga bisa memiliki rumah, apartemen, dan sederet properti lainnya. Merasa tak nyaman menjalani pekerjaan sebagai seorang SPG, Steffi Agnesia yang pernah menjadi finalis Gadis Sampul ini terjun ke dunia modeling dan iklan. Kini setelah bersuami, Steffi Agnesia didukung oleh suami menjadi seorang pengusaha. Yang masalah adalah perbedaan agama. Aku berbeda agamanya dengan suamiku yang sekarang. Jadi kita saling menghargai satu sama lain walaupun waktu itu pada saat itu kita berbeda. Saat itu kita tuh cuma mau pacaran-pacaran aja karena satu aku masih trauma, kedua juga memang suamiku pada saat itu suamiku juga sempat ngomong sama orang tuanya kalau dia nggak mau menikah. Berjalannya waktu pacaran kurang lebih 2 tahun, saling mengenal. Ternyata kita berdua itu tidak bisa terlepas dari satu sama lain. Kurang lebih putus sama suami itu ada kali ya 7 kali. Kalau yang mau tahu gimana aku bisa mualaf, itu semua sebenarnya dari hatiku. Nanti aku akan ceritain detailnya. Meskipun belum begitu lama menjadi seorang muslimah, Steffi Agnesia tak pernah berhenti belajar agama Islam dan terus mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya. Seperti rajin menyantuni anak yatim, rajin bersedekah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Bahkan pada kolom komentar postingan terakhir di akun Instagramnya, banyak orang-orang yang memberi kesaksian bahwa Steffi Agnesia adalah sosok wanita yang sangat baik hati dan suka membantu orang lain. Pasti dari kalian banyak yang berpikir kalau aku tuh terlahir dari keluarga yang berada. Padahal itu semua salah besar. Papa dan mamaku itu nikah lari guys ya, kasarannya itu seperti itu. Mereka nikah ya cuma berjuang berdua. Mereka mulai dari nol banget. Dan mulai dari nol itu gak naik-naik guys. Penjudi, maaf aku bukan bukain papaku, tapi ini aku hanya sharing ya. Aku tuh tinggal sama kakakku cowok, jadi aku cuma 2 bersaudara yang kandung yang sebulannya 300 sampai 500 ribu. Yang gak ada kamarnya, terus kalau kamar mandi juga gak ada pintunya, gak punya TV, gak punya kulkas, gak punya sofa karena papaku penjudi suka numpang nonton di rumah tetangga. Tapi hal ini tidak membuat aku berkecil hati, malah membuat aku ingin berjuang menunjukkan kepada orang-orang kalau aku tuh bisa memperbaiki hidup ini
ini. Jadi dulu tuh mau bayar uang sekolah aja tuh susah guys, sempat dihina juga sama teman-teman sekolah kalau aku tuh katanya orang miskin. Tapi itu tidak membuat aku kecewa guys ya. Aku cuma cukup tahu. Awal-awal tuh aku kerja di Asyir, kalau kamu tahu tuh SPG. Ditawarin jadi simpenan, jadi pelakor, dapat uang bulanan cuma gongkang-gongkang kaki doang ratusan juta. Tetap berpegang prinsip adalah aku akan mencari uang dengan halal dan berjuang berdua dari nol, sempat kontrak 2 tahun tapi di komplek yang lumayan bagus. Dikasih Allah untuk beli rumah. Nah, inilah penampakan rumah pertama aku dan suami, beli berdua, berjuang berdua tanpa bantuan siapapun. Di sini aku cuma bilang aku bukan ria, mau pamer demi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalian yang dari kecilnya nasibnya sama seperti aku, dihina, dikatain miskin, kita pasti bisa semangat terus ya. Aku cerita waktu SMP aku tuh finalis Gadis Sampul guys. Aku nggak nyaman di SPN itu, aku lanjutlah ke modeling. Terus aku iklan-iklan sampai bertemu suamiku yang sekarang. Jadilah sekarang aku jadi bisnis woman. Ya, support aku biar aku bisa menggapai mimpi semuanya. Alhamdulillah aku habis beli tanah juga untuk bangun masjid 13.000 meter. Steffi Agnesia juga kemudian bercerita dari hasil usaha yang dijalaninya, akhirnya ia bisa membangun masjid di atas tanah seluas 13.000 meter yang dibelinya. Tak bisa dipungkiri, semasa hidupnya, Steffi Agnesia memang benar-benar menjadikan hidupnya bisa bermanfaat buat orang lain.